Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diah Nopitasari dengan NIM 080, mahasiswi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan berperan sebagai konselor dan akan mempraktikkan video konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Ibu Dr. Deno Setiawati, MPD Kons. Konseling ini akan menggunakan pendekatan konseling Adlerian untuk menangani permasalahan kurang percaya diri. Dengan deskripsi permasalahan, terdapat konseli berinisial W, merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat ini ia berusia 19 tahun, mengalami permasalahan yaitu kurang percaya diri dengan fisik dan kemampuannya. Permasalahan tersebut berdampak pada perkuliahannya, di mana ia sering malu untuk berpendapat, gugup saat presentasi, dan ragu untuk menjawab pertanyaan dari dosen maupun teman-temannya. Permasalahan tersebut ternyata tidak hanya berdampak pada perkuliahan, namun juga pada lingkungan sosialnya. W ini seringkali takut bercerita, cenderung diam, dan hanya sebagai pendengar saat sedang berkumpul dengan teman-temannya. Saya akan mempraktikkan konseling Adlerian ini dengan beberapa teknik, yaitu klarifikasi, refleksi, menafsirkan kenangan masa lalu, berakting seperti jika, dan pengaturan tugas serta komitmen. Konseling kali ini akan dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama ada pengembangan hubungan konseling kolaboratif, yang kedua ada eksplorasi dan analisis masalah, yang ketiga ada tahap kerja atau pengembangan insight, dan yang terakhir reorientasi dan perubahan. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Wati ya? Silakan masuk Mbak Wati. Iya, permisi ya Mbak. Mau duduk di mana? Di sini saja. Yes, namanya Mbak Wati ya. Iya. Oh iya. Gimana tadi perjalanan ke sini Mbak Wati? Maaf ya Mbak, sedikit telat. Sebenarnya saya terjebak macet selama 2 jam tadi. Iya, tidak apa-apa Mbak Wati, karena ini emang lagi banyak perbaikan jalan ya. Jadi untungnya Mbak Wati bisa sampai di sini dengan keadaan selamat. Iya. Oh iya, gimana nih kabarnya Mbak Wati hari ini? Alhamdulillah saya baik. Oke, baik. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Mbak, sudah Bu. Oke, baik. Jika sudah, saya ingin memastikan perasaan Mbak Wati saat ini ya. Karena ini konseling pertama, saya harap Mbak Wati dapat rileks, jangan tegang. Anggap saja saya sebagai teman curhat Mbak Wati ya. Kira-kira perasaan Mbak Wati bagaimana? Sejujurnya saya sedikit gugup ya Mbak, karena ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Saya pernah dengar istilah konseling, tapi belum tahu bagaimananya. Jadi saya sedikit gugup seperti itu. Oke, tidak apa-apa Mbak Wati. Hebat sekali loh Mbak Wati, ini baru pertama kali konseling dengan saya ya. Saya apresiasi keberanian Mbak Wati untuk konseling kali ini. Perlu diketahui Mbak Wati bahwa konseling itu memiliki asas kerahasiaan dan juga keterbukaan. Jadi Mbak Wati tidak perlu khawatir dan takut jika permasalahan Mbak Wati tersebar, karena saya bisa menjamin dan merahasiakannya. Dan saya harap Mbak Wati dapat terbuka pada sesi konseling ini, dan gak apa-apa ungkapin segala unek-uneknya, jangan takut untuk dihakimi atau dimarahi. Karena saya di sini hanya sebagai pendengar, bukan penilai. Kurang lebih begitu Mbak Wati. Apakah bisa dimengerti? Iya Mbak, saya mengerti. Oke. Sebelum kita melakukan konseling, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yanti sebagai konselor yang akan mendampingi Mbak Wati hingga akhir sesi konseling. Kemarin kan Mbak Wati sudah mengisi form pendataan diri ya. Di sini tertera Mbak Wati ini berusia 19 tahun, berprofesi sebagai mahasiswi dan memiliki permasalahan kurang percaya diri. Benar begitu Mbak Wati? Iya, benar Mbak. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai permasalahan Mbak, langkah baiknya kita memulai sesi konseling dengan berdoa dulu ya, agar diberi kelancaran hingga akhir sesi konseling. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengatur jadwal konseling ya, karena perlu diketahui ya Mbak Wati bahwa konseling ini tidak hanya bisa selesai dalam 1 sesi saja, mungkin kita akan bertemu hingga 4 sesi ke depan.
kira-kira Mbak Wati bisa melakukan konseling berikutnya pada hari apa dan jam berapa? Kira-kira saya Jumat siang kosong Mbak, pukul 2. Oke. Lalu untuk waktu per sesinya kira-kira berapa menit? Mungkin 7-10 menit cukup ya Mbak. Oke, kita sepakati konseling selanjutnya pada hari Jumat jam 2 siang 7 hingga 10 menit per sesinya. Oke, terima kasih atas kesepakatannya. Oke, selanjutnya kita bahas permasalahan Mbak ya. Pelan-pelan tidak apa-apa. Di sini kan Mbak menjelaskan bahwa Mbak ini memiliki permasalahan pada kurang percaya diri. Iya, betul ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai perasaan Mbak yang kurang percaya diri itu seperti apa? Jadi seperti yang Mbak ketahui kan saya kan seorang mahasiswa sedang kuliah gitu, jadi memiliki kewajiban untuk mengasah public speaking agar lancar. Nah, saya merasa kurang di situ Mbak. Jadi saya selalu merasa kurang percaya diri karena itu setiap kali ngomong tuh jadinya kayak kadang ribet gitu. Nah, makanya itu dari percaya diri itu saya merasa public speaking saya kurang. Kemudian soal baju, outfit saya juga merasa kurang percaya diri dan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain Mbak, seperti itu. Jadi Mbak Wati ini merasakan kurang percaya diri di lingkungan perkuliahan ya? Tidak selalu seperti itu. Saya tidak selalu di perkuliahan sih, di rumah, di lingkungan sosial yang baru saya sedikit gugup. Saya selalu merasa gugup, selalu kurang merasa percaya diri pada ketika berbicara dengan orang lain. Saya tidak tahu kenapa setiap saya berbicara rasanya kayak ada yang mengganjal. Kemudian soal outfit tadi, saya merasa kurang percaya diri dengan diri saya sendiri dan orang lain karena tanpa sadar saya selalu membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya kalau saya memilih pakaian, masa pakaian yang ini kan teman aku pakaiannya biasanya gitu, kayak apa sih gitu. Terus karena percaya diri tersebut, pikiran saya jadi struggle, saya jadi pribadi yang susah memutuskan segala hal. Oke, jadi Mbak Wati ini memiliki permasalahan kurang percaya diri yang nggak hanya di perkuliahan, tapi juga di lingkungan sosial. Betul. Yang mengganggu keseharian Mbak Wati dalam memilih segala hal. Jadi Mbak Wati menjadi ragu-ragu dalam memutuskan segala hal. Benar gitu Mbak Wati? Betul Mbak. Oke, tidak apa-apa. Ini hal wajar ya Mbak Wati. Mungkin karena masih masa orientasi atau masih baru, jadi Mbak Wati ini membutuhkan adaptasi yang lebih. Iya, saya juga sedang berusaha dengan hal itu. Oke. Lalu kira-kira apa keinginan Mbak Wati pada sesi konseling ini? Saya ingin kedepannya saya lebih bisa percaya diri, bisa lebih mengambil keputusan secara pede, tidak melihat orang lain. Intinya lebih percaya diri lah Mbak. Oke, baik. Gak apa-apa Mbak Wati, hal itu adalah hal yang baik ya. Mbak Wati ini memiliki semangat yang luar biasa. Saya harap ya dengan motivasi yang Mbak sebutkan tadi bisa memudahkan Mbak untuk mencapai keinginan ya pada sesi konseling ini. Oke, karena waktu sudah hampir selesai, kira-kira ada tambahan lagi yang ingin disampaikan Mbak Wati? Mungkin cukup ya Mbak. Saya kira bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, sebelum saya mengakhiri sesi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan ya. Jadi Mbak Wati ini mengalami masalah kurang percaya diri yang tidak hanya di perkuliahan, namun juga di lingkungan sosial. Hal ini berdampak pada perasaan ragu yang mengganggu keseharian Mbak Wati. Namun Mbak Wati memiliki tekad untuk terus bertumbuh menjadi orang yang lebih percaya diri. Benar begitu Mbak Wati? Benar Mbak. Oke. Kira-kira perasaan Mbak Wati setelah melakukan konseling ini bagaimana? Sejujurnya saya sedikit merasa lega karena bisa mengeluarkan unek-unek saya selama ini kepada orang yang bisa dipercaya. Kemudian saya merasa lega sih Mbak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Mbak Wati atas kepercayaannya dan keterbukaannya pada sesi konseling ini. Saya harap Mbak Wati
memiliki semangat yang sama hingga akhir sehingga bisa memudahkan keinginan dan tujuan Mbak Wati pada konseling ini ya. Oke. Semoga kedepannya Mbak Wati juga terus mau bertumbuh ya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Wati dengan optimal. Saya juga terima kasih untuk Mbak karena mau membantu saya. Saya akhirnya merasa lebih percaya diri dan tahu kalau saya ini tidak sendirian seperti itu. Oke, tidak apa-apa Mbak Wati. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya di hari dan jam yang sama. Tetap semangat dan terus bertumbuh ya Mbak Wati. Terima kasih ya Mbak. Oke. Halo Mbak Wati, wah senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian yang lebih ceria ya. Iya. Gimana nih kabar Mbak Wati hari ini? Alhamdulillah kabar saya sedikit baik ya. Mungkin karena efek kemarin konseling jadi mood saya bagus hari ini. Oke, alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar bisa diberi kelancaran hingga akhir sesi konseling ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita flashback sedikit ya mengenai sesi 1 kemarin. Jadi di sesi 1 kemarin saya sempat spoiler kan tentang apa yang akan kita lakukan pada sesi kedua ini. Nah, izinkan saya untuk memperjelas. Di sesi kedua ini kita akan membahas lebih dalam mengenai permasalahan Mbak sehingga kita akan mengetahui apa penyebab dari permasalahan yang Mbak alami. Nah, saya minta Mbak nanti untuk relax agar bisa menyampaikan segala perasaan Mbak dengan tenang dan jangan takut atau jangan ragu untuk menyampaikan segala unek yang Mbak alami karena saya di sini hanya sebagai pendengar bukan penilai. Oke, mungkin Mbak Wati bisa relax dengan ambil nafas, keluarkan secara perlahan. Oke, ambil nafas lagi, keluarkan secara perlahan. Oke, apakah sudah relax? Sudah Mbak. Oke, kita mulai dari penyampaian Mbak Wati kemarin ya. Oke. Mbak Wati kemarin bilang kan kalau Mbak ini merasakan percaya diri dengan penampilan dan kemampuan Mbak. Boleh diperjelas lagi maksud dari perkataan tersebut? Jadi saya kan seorang mahasiswa ya Mbak. Kemudian saya merasa teman-teman saya tuh itu pada percaya diri gitu waktu mau diskusi, mau menyampaikan pendapat kayak langsung dikatakan gitu. Tapi kalau saya tuh nggak bisa gitu. Misalnya nih saya mau tanya atau berpendapat, nah saya tuh harus berpikir beberapa kali, ini tuh mau ditanya nggak sih, tapi aku malu, apakah ini pertanyaan bodoh, padahal saya tahu kalau itu tuh nggak ada pertanyaan bodoh, tapi gara-gara sifat saya nggak pede, nah itu jadi terus struggle kayak gitu, jadi saya tidak jadi bertanya. Kemudian yang kedua, saya merasa teman-teman saya kan rata-rata berkecukupan, jadi outfit mereka tuh bagus-bagus. Nah kalau saya sendiri, saya tuh kalau mau kuliah tuh jadi kayak struggle gitu, masa aku pakai ini sih, mereka kan pakai itu, kayak nggak pantas aja gitu, nggak cocok, tapi aku harus pakai apa gitu, terus struggle lagi gitu. Itu gara-gara itu sih Mbak, sifat saya tidak pede, jadi terus-terusan seperti itu. Oke, baik. Jadi Mbak ini merasa kurang percaya diri karena Mbak melihat lingkungan sekitar yang terlihat lebih baik dari Mbak gitu ya? Iya Mbak, betul. Saya merasa saya tidak pantas, jadi gara-gara itu kayak saya kurang percaya diri, gara-gara ya sifat tidak percaya diri saya. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan Mbak mengalami perasaan kurang percaya diri ini? Sudah lama sih Mbak, sejak saya SD. Oke, sudah cukup lama ya. Kalau boleh tahu apakah ada suatu peristiwa yang mungkin kurang mengenakan yang Mbak alami saat masih di sekolah dasar? Iya ada. Jadi dulu waktu saya SD kan saya kan ikut lomba bernyanyi, kemudian banyak tuh yang dukung, ada orang tua saya, dari guru saya, jadi dari teman-teman saya kan jadi semakin percaya diri. Nah dari situ saya pede dong. Nah saya latihan terus sampai tiba harinya di waktu hari H saya kan itu kan nyanyi kan. Nah pesertanya tuh bagus-bagus semua. Terus habis itu saya kan deg-degan kan. Waktu itu nomor saya tuh di tengah-tengah. Habis itu jadi tiap peserta lain itu bernyanyi, saya deg-degan lama-lama kayak aduh kakiku lemes gitu. Terus waktu saya itu sambil maju,
udah deh blank, liriknya lupa, udah nggak bisa. Terus habis itu sejak itu saya jadi dibully gitu. Oke, baik. Tapi Mbak ini sangat luar biasa ya, saya akui sangat tidak mudah berada di posisi Mbak saat itu. Iya Mbak. Dengan usia yang sangat muda, oke, mungkin bisa tenang. Oke, dengan usia yang sangat muda, Mbak ini bisa melewati permasalahan itu dan Mbak bisa menyelesaikan tanggung jawab Mbak. Oke, kira-kira apakah ada peristiwa lain yang sekiranya berhubungan dengan permasalahan tersebut? Ada. Jadi tadi kan di jenjang SD, nah sekarang di jenjang SMP. Saya kan memilih gitu yang kecil ya Mbak. Terus kemudian SMP tuh saya tuh lebih kecil lagi. Jadi kalau dilihat tuh nggak enak, pokoknya kayak kering, kurus, terus udah lah Mbak. Jadi banyak banget yang ngejelek-jelekin saya kayak, apa sih kamu tuh nggak pernah makan ya, ibumu miskin ya, kayak kamu tuh nggak punya gizi. Saya jadi astaga, saya jadi trauma sejak saat itu. Saya tidak percaya diri dengan fisik saya merasa sangat buruk dan Oke, baik. Oke, Mbak. Terima kasih atas keberaniannya dan keterbukaannya untuk cerita dengan saya. Mohon maaf bila Mbak mungkin tidak merasa tenang atau tidak merasa seluas itu. tidak apa-apa. Tapi saya akui Mbak ini sangat keren ya, sudah melewati masa-masa sulit itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa permasalahan kurang percaya diri Mbak ini berasal dari perundungan yang Mbak alami masa kecil ya. Jadi hal tersebut memengaruhi bagaimana Mbak memandang diri Mbak hingga saat ini. Benar begitu? Benar Mbak. Saya jadi ketika waktu itu saya dibully kering, tidak punya gizi, saya jadi berpikir kalau oh tapi aku emang kering, tapi aku emang kurus kok gitu. Jadi ya fan-fan aja dong mereka ngatain aku kayak gitu. Saya jadi terus-terusan menyalahkan diri saya. Oke, baik. Jadi dengan perilaku perempuan tersebut membuat Mbak ini merasa rendah diri dan membuat Mbak merasa kurang pede dengan penampilan dan fisik Mbak. Iya, benar begitu. Benar Mbak. Saya jadi saya jadi rendah diri karena saya berpikir omongan mereka tuh benar, ya emang benar gitu. Tapi kan ya siapa sih yang mau dibully kayak gitu? Ya siapa juga yang mau kurus gitu loh. Oke, baik. Mendengar permasalahan Mbak ini, ada salah satu teknik dari konseling yang bisa terbukti untuk menyelesaikan permasalahan kurang percaya diri. Nah, nama tekniknya yaitu berakting seperti jika. Jadi nanti saya akan meminta Mbak untuk berakting seolah-olah Mbak ini adalah sosok yang Mbak idam-idamkan gitu. Jadi nanti Mbak akan berakting menjadi idola Mbak. Nah, untuk mengenai lebih rinci dan penjelasannya nanti bagaimana, mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena ini waktunya sudah hampir habis. Mungkin sebelum saya mengakhiri ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Saya pikir cukup Mbak. Oke, baik. Saya harap Mbak dapat lebih baik lagi. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang lebih ceria lagi, lebih baik lagi, dan semangat untuk terus bertumbuh ya Mbak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di hari dan jam yang sama. Ya, terima kasih Mbak. Halo Mbak Wati, wah senang sekali bisa bertemu lagi pada sesi ketiga konseling ini ya. Gimana nih kabarnya Mbak Wati? Apakah sudah siap melakukan konseling pada hari ini? Alhamdulillah saya sangat siap, sangat bersemangat ya karena dari kemarin saya teringat waduh kayaknya tekniknya minggu depan bakalan keren nih. Saya jadi cepet-cepet ya datang ke sini karena ingin tahu bagaimana sih tekniknya nanti berjalan seperti itu. Wah, senang sekali melihat antusias dan semangat Mbak untuk mencoba teknik ini ya. Oke, sebelum kita mulai sesi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar bisa diberi kelancaran hingga akhir ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita flashback sedikit ya tentang pertemuan kemarin. Jadi saya kemarin sempat menjelaskan kan tentang sebuah teknik yang bernama berakting seperti jika. Nah, jadi nanti Mbak saya minta untuk berakting seolah Mbak adalah sosok yang Mbak idam-idamkan gitu. Nah, Mbak ini pasti memiliki idola kan? Kira-kira idola Mbak saat ini siapa? Jujur saya dari dulu ngefans banget sama Maudy Ayunda sih Mbak, karena kan
Jadi kan kayak cantik, terus percaya diri, terus karirnya bagus, berpendidikan tinggi, kayak best banget gitu. Wah, ternyata idola kita sama, Mbak. Iya. Wah, my keren God. sekali. Oke, nanti saya akan minta Mbak untuk berakting seolah Mbak adalah Maudy Ayunda yang percaya diri dan bertalenta ya. Jadi Mbak nggak perlu takut mikirin kayak, aduh gimana acting saya nanti, apakah bagus atau gimana, Mbak nggak usah khawatir. Karena di sini saya hanya akan melihat progres Mbak, bagaimana apakah Mbak sudah percaya diri atau belum gitu ya. Jadi Mbak tidak perlu takut dan ragu untuk berakting seperti apa, nggak saja tidak ada penonton. Jadi Mbak bisa mulai dengan lebih rileks terlebih dahulu dan membayangkan bahwa Mbak ini adalah sosok yang percaya diri begitu ya. Oke, selanjutnya apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Kak, sudah. Oke, sebelum kita mulai mungkin Mbak bisa membayangkan diri Mbak adalah sosok yang percaya diri. Nah, mungkin Mbak bisa mulai dengan memperkenalkan diri atau mungkin menyampaikan segala hal. Misal menyampaikan testimoni mengenai konseling kemarin, boleh banget. Oke, Mbak bisa mulai dengan berdiri atau duduk, boleh menghadap kemana saja juga boleh, senyamannya Mbak. Mungkin saya ganti seperti ini ya Mbak. Oke, Saya boleh, coba. silakan. Oke, Nah, sudah. Maaf ya Mbak, saya Oke, membelakangi. apa? Mulai saja jika Mbak sudah siap ya. Oke, jadi halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Rahayu dan saya berumur 19 tahun. Di sini saya akan menyampaikan sebuah testimoni mengenai konseling. Nah, di sini saya kan termasuk konseling yang baru ya, karena baru melakukan 2 kali pertemuan. Nah, dari dua pertemuan ini saya merasakan efek yang bertahap namun pasti. Dari misalnya dari awal kemarin saya merasa gugup, saya merasa takut, saya tidak percaya diri, saya selalu memakai masker. Nah, sekarang saya mulai mencopot masker karena saya merasakan efek dari konseling itu sendiri. Jadi teman-teman yang ragu dengan aduh aku harus ke konseling nggak ya, ini tuh alay banget sih, dikit-dikit konseling, dikit-dikit konseling. Enggak, semua masalah itu butuh penanganan. Sebelum terlambat, mari kita lakukan konseling. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, keren sekali Mbak Wati. Saya nggak nyangka Mbak Wati bisa menyampaikan pendapat Mbak selancar itu. Oh ya, gimana nih perasaan Mbak sebelum dan setelah melakukan teknik tadi? Saya rasa cukup berpengaruh ya Mbak. Saya kan tadi pikir, aduh aku ngomong apa ya, soalnya kan saya tidak pernah men-tag wajah saya, men-tag membuat video seperti itu gitu kan. Saya pikir, aduh aku nanti bicaranya lancar nggak ya, tapi ternyata setelah saya mengirim afirmasi positif kepada pikiran saya, nggak bisa, kamu bisa, kamu adalah Audy Mayunda. Kamu percaya diri, tidak ada orang yang menghina kamu. Jadi ternyata berhasil, itu saya cukup bangga dengan hal itu. Oke, senang sekali melihat progres Mbak pada kali ini ya. Karena ini waktunya sudah mendekati 10 menit, gak terasa banget ya. Saya ingin memberikan penugasan pada Mbak. Jadi nanti saya minta Mbak untuk menerapkan teknik tadi pada lingkungan sosial Mbak, baik perkuliahan maupun di pertemanan. Jadi nanti saya minta Mbak mencatat kalau perlu apa yang Mbak terapkan dan bagaimana efeknya pada Mbak ya. Kan seminggu ke depan pasti Mbak akan melakukan perkuliahan kan. Jadi saya harap Mbak dapat melakukan tugas ini juga dengan jujur. Sampaikan saja apa yang terjadi, apa saja progresnya, entah itu mungkin terasa kurang atau belum sesuai ekspektasi, tidak apa-apa, sampaikan saja dan tulis saja. Oke. Mbak nggak perlu terbebani dengan penugasan ini karena ini sifatnya hanya sebagai progres saja. Saya tidak akan menilai ini dengan A, B, atau C ya. Jadi Mbak tidak perlu terbebani. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas mengenai penugasan ini? Saya pikir saya sudah paham Mbak. Oke, baik sebelumnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau mungkin penyampaian saya ada yang kurang jelas? Saya pikir cukup ya Mbak. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya di jam dan hari yang sudah ditentukan ya Mbak.
Halo Mbak Wati, wah alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya di akhir sesi konseling ini. Gimana nih kabarnya Mbak Wati hari ini? Alhamdulillah Mbak, saya mengalami semakin banyak kemajuan ya karena pertemuan. Mungkin efek dari pertemuan dari pertama sampai ada terakhir ini cukup membuat saya berubah ya. Saya menjadi percaya diri dan sudah tidak malu lagi. Wah bagus sekali, saya lihat Mbak ini lebih percaya diri lagi ya. Oh ya, gimana dengan progres dari penugasan yang saya berikan minggu lalu? Oh, ini Mbak. Tada. Oh wah, boleh dibacakan? Jadi kemarin tuh ini kan saya kan mau presentasi, kemudian saya tuh malu tapi saya ingat teknik dari Mbak, jadi saya tuliskan, kemudian saya terapkan terus dan berhasil. Ada yang tanya, saya bisa menjawab, dosen juga memberikan feedback yang positif bagi saya, katanya saya lebih percaya diri daripada awal-awal pertemuan. Saya merasa sedikit bangga dengan hal itu, dengan perubahan sekarang. Baik, bagus sekali. Saya senang sekali melihat progres yang Mbak alami ya. Oh ya, bagaimana dengan lingkungan sosial Mbak? Lingkungan sosial kemarin by the way, kan universitas saya kan mengadakan suatu kegiatan ya, bakti sosial. Saya mendaftar sebagai kayak yang ikut gitu loh Mbak, buat panitianya. Kemudian saya diterima di dokumentasi. Kemudian saya pengen sih ngambil yang lain, tapi kayak saya tuh masih sedikit banget takut buat berinteraksi dengan orang lain, masih sedikit banget tidak percaya diri. Terus saya keterima kan di dokumentasi, saya moto tuh orang-orang wajahnya gimana, senyumnya gimana, terus melihat mereka senyum, melihat mereka senang, melihat mereka berterima kasih dengan saya, kayak aura positifnya tuh mantul di saya jadi merasa senang gitu melihat mereka seperti itu. Wah, Masya Allah, senang sekali melihat progres Mbak yang luar biasa. Nah, di awal pertemuan saya ingat banget tuh, Mbak ini masih malu, ragu, dan kurang percaya diri untuk menyampaikan sesuatu. Dan sekarang Mbak sudah bisa berinteraksi dan mulai berusaha untuk percaya diri. Dan saya akui Mbak ini hebat dan keren. Semua ini bisa tercapai dengan kemauan Mbak yang luar biasa untuk berkembang. Oh iya, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berjuang hingga saat ini ya. Saya juga berterima kasih sekali sama Mbak karena sudah mau menemani saya untuk bertumbuh dari awal sampai akhir hingga saya menjadi Wati yang sekarang. Mungkin kalau nggak ada Mbak, nggak tahu deh, mungkin saya masih pakai masker yang dekil gitu. Baik, sama-sama Mbak, karena konseling ini adalah sebuah upaya untuk membantu Mbak menemukan solusi dari permasalahan Mbak. Jadi semua keputusan berada di tangan Mbak. Jadi saya hanya sebagai pendengar, sebagai teman yang mendengarkan keluh kesah Mbak. Jadi semua ini bisa tercapai karena keinginan Mbak yang kuat. Dan saya akui semangat Mbak dari awal hingga akhir ini luar biasa sekali. Dan saya harap Mbak mau terus berkembang lebih baik lagi sehingga harapannya nanti Mbak bisa menyelesaikan masalah Mbak sendiri ya. Amin. Saya berdoa berharap hal seperti itu Mbak. Terima kasih atas doanya ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan dan juga hasil progres dari Mbak, kita akhiri sesi konseling ini. Walaupun konseling ini berakhir, bukan berarti semangat dan motivasi Mbak berakhir begitu saja, karena ini adalah sebuah awal dari segala impian yang Mbak cita-citakan. Oke, sebelum saya mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin mengetahui nih feedback dari Mbak ya. Perasaan Mbak sebelum dan setelah melakukan konseling hingga akhir tuh gimana? Jadi seperti yang Mbak tahu ya, di pertemuan 1 sampai 4 tuh saya itu mengalami perubahan secara bertahap. Mungkin dari awal yang malu, yang melo-melo, yang pakai masker, yang nangis-nangis, terus yang mulai dari situ saya mulai berani buka masker, mulai berani kayak speak up, mulai berani kayak tersenyum, welcome gitu. Jadi awal-awal tuh saya merasa kayak malu banget, kayak pede banget, nggak pede banget, kayak pakai apa pun malu, pakai mau ngomong malu, mau keterangan dapat malu, apapun saya jalani dengan ragu-ragu. Kemudian setelah melakukan konseling ini selama 4 pertemuan secara bertahap, saya merasakan beberapa dampak seperti pikiran saya mulai tidak negatif, saya mulai nyaman dengan situasi, mulai gampang berbaur dengan orang lain. Intinya
lebih ke perubahan positif sih. Kemudian ya seperti itu. Jadi saya juga berterima kasih kepada Mbak karena telah membantu saya, sangat berterima kasih seperti itu. Oke, baik. Wah, Mbak Wati ini memang luar biasa sekali ya. Saya melihat Mbak Wati itu semangatnya sangat luar biasa dari awal hingga akhir sesi ini. Semoga semangat ini terus membara hingga akhir ya Mbak. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak atas keterbukaan Mbak pada sesi konseling ini sehingga impian dari Mbak pada konseling ini bisa tercapai, dan saya juga minta maaf apabila saya ada salah kata atau sikap yang membuat Mbak sakit hati. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Mbak sudah membantu saya. Kedepannya mungkin saya akan merepotkan, tapi saya juga tidak ingin kembali ke sini lagi. Kalau bisa saya tidak untuk kedua kalinya ya Mbak. Baik, oke. Terima kasih Mbak. Semoga saya selalu dan terus berkembang ya. Terima kasih.